Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Polres Donggala menangkap 3 pengedar sabu-sabu dan menyita sejumlah barang bukti. Polda Sulawesi Tengah intens melakukan sterilisasi lokasi kampanye calon kepala daerah. Puluhan warga berunjuk rasa menuntut pembebasan tanah masyarakat adat. Sampai hari ini semua hanya janji palsu Jokowi. Hari ini kawan-kawan kita berdiri di Komnas HAM. Puluhan massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Adat Nasional Sulawesi Tengah berunjuk rasa di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Sulawesi Tengah Palu. Mereka menuntut hak-hak tanah ulayat masyarakat adat yang dinilai telah dirampas negara. Unjuk rasa dilakukan di depan kantor Komnas HAM dengan melakukan orasi serta membentangkan spanduk berisi tuntutan. Mereka juga sempat melakukan aksi teatrikal. Tak berselang lama, beberapa perwakilan masyarakat adat diterima Komnas HAM untuk mediasi di ruang pertemuan. Pengunjuk rasa meminta rekomendasi dari pihak Komnas HAM untuk mendesak pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat, merevisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mencabut Permen ATR nomor 14 tahun 2024, menghentikan perampasan wilayah masyarakat adat, serta menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Satu tuntutan pertama kami yang paling itulah sahkan Undang-Undang Masyarakat Adat. Itu yang paling secara nasional kami suarakan adalah cabut sahkan undang-undang masyarakat adat, sahkan undang-undang masyarakat adat, kemudian revisi undang-undang KSDAE, cabut Permen ATR nomor 14 tahun 2004, hentikan perampasan wilayah masyarakat adat dan hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Itu yang kami suarakan secara nasional hari ini. Karena 10 tahun kami tunggu di pemerintahan Jokowi itu tidak pernah direalisasikan. Jadi menyongsong pemerintahan baru ini, makanya ini kami suarakan supaya bagaimana ini bisa menjadi perhatian pemerintah yang akan datang. Salah satu lokasi menjadi sorotan yakni persoalan tanah di Lembah Napu, Kabupaten Poso. Masyarakat adat Pekurehua Poso menilai tanah ulayat mereka dirampas oleh pemerintah melalui Badan Bank Tanah. Sedikitnya ada 6.640 hektar lahan di wilayah Kecamatan Lore Peore, Lore Timur, dan Lore Utara yang diklaim masuk dalam hak guna usaha Badan Bank Tanah dan menimbulkan perselisihan dengan masyarakat adat. Jadi kami sebagai warga masyarakat Tampolore akan memintakan peninjauan kembali tentang tanah hak HGU yang diklaim oleh pihak Bank Tanah. Dan masuknya juga Bank Tanah di Tampolore itu, sosialisasinya di masyarakat itu saya katakan tidak jelas atau tidak masak dalam hal ini. Sehingga masyarakat itu setelah perusahaan ex-HGU Haspam ini selesai ya masa kontrak 20 tahun, masyarakat mengambil kembali tanahnya dan mereka tanami. Dan tanaman itu sudah berhasil selama bertahun-tahun. Sehingga datang Bank Tanah tanpa sosialisasi yang matang atau jelas di kalangan masyarakat, langsung memantau pasang plang. Nah ini akhirnya berselisih dengan masyarakat. Mungkin kita akan mengkonsultasikan persoalan ini ke Komnas HAM Jakarta agar Komnas HAM RI bisa mendorong terkait secepatnya pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat. Akibat perselisihan tanah tersebut, 10 warga dilaporkan ke Polres Poso. Pengunjuk rasa berharap persoalan tanah masyarakat adat bisa segera diselesaikan agar tidak jadi polemik berkepanjangan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Harapan warga Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu untuk menikmati air bersih akhirnya terwujud. 5 tahun mereka menderita
dan kesulitan mendapatkan air setelah sumber air bersih rusak akibat gempa bumi September 2018 lalu. Kini puluhan kepala keluarga tak perlu lagi mengeluarkan uang setiap bulan membeli air dari mobil tangki. Sebuah perusahaan di Kota Palu bernama PT Cipta Palu Mineral memberikan bantuan sarana air bersih kepada warga tersebut. Bantuan berupa pemasangan pipa sepanjang 1,2 km dari bak penampungan ke permukiman warga. Warga bersyukur karena fasilitas air bersih tersebut kini tidak hanya melayani 25 kepala keluarga dan rumah ibadah, tapi juga untuk kebun yang dikelola kelompok Desa Wisma. Dulu itu awalnya PDAM, karena PDAM itu jalannya itu jadwalnya itu tidak bisa kita, kadang dia jalan, kadang tidak. Lebih parah lagi pas musim hujan tuh pasti pipanya putus-putus ya, itu yang bikin kadang 1 bulan 2 bulan. Jadi dengan waktu itu warga otomatis beli air. Sementara itu, perwakilan perusahaan Rahyunita Handayani mengatakan jika bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang mengalami kesulitan khususnya air bersih. Program ini merupakan salah satu program yang kami salurkan dalam program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di Lingkar Tambang. Ini berawal dari memang kebutuhan dari masyarakat RT 07 RW 02 Kelurahan Talise yang menyampaikan ke kami bahwa mereka sumber air bersihnya sudah ada, tinggal melakukan penyaluran ke rumah-rumah atau sarana yang ada di RT sini. Jadi setelah kami melakukan asesmen dan teman-teman dari RT 7 ini juga melakukan perhitungan, akhirnya kita melakukan pipanisasi. Dengan adanya fasilitas tersebut, warga Kelurahan Talise tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Warga juga sudah bisa memanfaatkan air bersih tersebut untuk menyiram tanaman seperti cabai, sayur, dan tanaman hortikultura. Tanaman yang tadinya layu kini mulai menghijau kembali. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Sebanyak 1.500 pelari dari berbagai daerah mengikuti lomba Togean Half Marathon 2024 di Kota Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, Minggu pagi. Selain olahraga, event ini juga bertujuan mempromosikan potensi wisata di Kabupaten Tojo Una-Una. Lomba maraton ini mempertandingkan 3 kategori, yakni jarak 5 km, 10 km, dan 21 km. Ribuan peserta berbagai kelompok usia cukup antusias mengikuti lomba tersebut. Mereka bukan hanya warga Kabupaten Tojo Una-Una, tapi juga dari daerah lain di Sulawesi Tengah. Bahkan ada pula peserta yang datang dari Jakarta, Medan, dan Yogyakarta. Jadi kalau kami mengusulkan 2 tahunan. Oh, 2 tahun. 2 tahunan. Biar tahun depan kita bisa persiapan untuk 2 tahunan. Kita juga dorong ke Kemenparekraf kalau ini bisa dimasukkan ke kalender event nasional. Event olahraga tersebut diharapkan sekaligus menjadi ajang untuk menarik wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Peserta tidak hanya berolahraga, tapi sekaligus menikmati pemandangan alam yang ada di Tojo Una-Una. Daerah ini terkenal dengan destinasi wisata bahari dan wisata alam. Yang pertama, kami sangat apresiasi terhadap kegiatan-kegiatan yang diinisiasi baik oleh pelaku, pemerintah daerah maupun komunitas, yang seperti pelaksanaan Togean Half Marathon ini diinisiasi oleh OKOC Indonesia dan OKOC Celebes. Karena kegiatan-kegiatan seperti ini pasti mendorong pergerakan wisatawan Nusantara, bahkan kalau ada pesertanya dari mancanegara juga mendatangkan kunjungan mancanegara, artinya ada dampak ekonomi di sana. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung event olahraga tersebut yang dinilai bisa mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan ke Sulawesi Tengah, termasuk ke Kabupaten Tojo Una-Una. Data dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan tingkat kunjungan wisatawan tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan.
Julianus Kay melaporkan dari Tojo Una-Una. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songkom Poasi, Tabe.